Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ansori dengan NIM 312310659 dari kelas TI 236 Prodi Teknik Informatika. Yang terhormat Bapak Agung Nugroho, Eskom Mkom selaku pengajar mata kuliah basis data. Izin Bapak, saya ingin mempresentasikan tugas UTS basis data. Yang pertama yaitu apa itu Database Management System atau DBMS. DBMS adalah suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user atau pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. DBMS memungkinkan pengguna untuk membaca, membuat, menghapus, dan memperbarui data. Yang kedua yaitu apa itu redundansi data. Redundansi data mengacu pada praktik menyimpan data di dua tempat atau lebih dalam database atau sistem penyimpanan data. Redundansi data memastikan organisasi dapat terus menyediakan operasi atau layanan jika terjadi sesuatu pada datanya, misalnya jika terjadi kerusakan data atau kehilangan data. Selanjutnya, apa itu composite key? Composite key adalah kunci gabungan dari beberapa kunci dalam sebuah database. Kunci ini terdiri dari lebih dari satu atribut. Dalam hal ini, beberapa atribut digabungkan untuk membuat kunci yang unik dan dapat mengidentifikasi baris data secara unik. Selanjutnya, apa itu entitas? Entitas adalah sekumpulan objek yang mempunyai karakteristik sama dan bisa dibedakan dari lainnya. Objek dapat berupa barang, orang, tempat, atau suatu kejadian. Selanjutnya, kegunaan indeks key. Indeks key digunakan untuk mempercepat proses pencarian data. Jika suatu tabel tidak memiliki indeks, pencarian data bisa memakan waktu yang lama, terutama ketika jumlah data besar. Analoginya seperti mencari nomor telepon dalam buku telepon. Tanpa indeks, kita harus mencari di setiap halaman buku. Tetapi dengan indeks, kita hanya perlu melihat indeks berdasarkan huruf awal, nama pemilik, nomor telepon. Selanjutnya, jenis arsitektur basis data. Yang pertama, arsitektur basis data terpusat. Pada arsitektur ini, database dan aplikasi yang berinteraksi disimpan di satu server atau perangkat. Keuntungannya adalah akses data yang cepat karena tidak ada penundaan jaringan. Yang kedua, arsitektur basis data cloud. Arsitektur ini memanfaatkan layanan cloud untuk menyimpan dan mengelola data. Ini memungkinkan skabilitas dan kemudahan manajemen. Selanjutnya, level basis data. Yang pertama, level fisik atau physical level, internal level. Pada level ini, kita melihat bagaimana data sebenarnya disimpan secara fisik. Representasi organisasi data disimpan sebagai teks, angka, atau himpunan bit data. Yang kedua, level logik atau konseptual. Level ini memperhatikan data apa yang sebenarnya disimpan dalam basis data dan hubungannya dengan data lainnya secara fungsional. Yang ketiga, level penampakan atau view level. External level. Ini adalah level abstraksi data tertinggi yang menunjukkan sebagian saja dari keseluruhan database sesuai dengan kebutuhan pemakai. Bagi pengguna, data terasa sebagai satu kesatuan yang kompak. Selanjutnya, perbedaan antara basis data hierarki dengan basis data jaringan. Basis data hierarki satu tingkat di atas basis data flat file. Dalam hal ini kaitannya dengan kemampuan untuk menemukan dan memelihara relasi antar kelompok data.
Basis data jaringan merupakan perbaikan dari model basis data hierarki. Selanjutnya, perbedaan relational database dengan entity relationship. Relational database adalah cara penyimpanan data dan merupakan basis data digital yang organisasinya berdasarkan model relational data. Entity relationship adalah suatu penyajian data dengan menggunakan entity dan relationship dan merupakan model konseptual untuk menggambarkan struktur logis dari basis data berbasis grafis. Selanjutnya, perbedaan SQL dengan NoSQL. SQL menggunakan bahasa query terstruktur untuk mengelola data, memiliki skema yang ditentukan sebelumnya seperti tabel, kolom, relasi. Cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan transaksi tinggi dan keamanan data yang kuat. Kalau NoSQL tidak menggunakan struktur tabel relasional, data disimpan dalam format yang lebih fleksibel, dokumen, graf pasangan nilai kunci, atau kolom. Cocok untuk data yang tidak terstruktur dan skala besar. Yang terakhir, contoh basis data berbasis NoSQL. Yang pertama, MongoDB. Basis data NoSQL yang paling populer, menggunakan format dokumen JSON atau BSON untuk menyimpan data, cocok untuk aplikasi web dan pengembangan yang cepat. Yang kedua, CouchDB. Basis data NoSQL yang open source, menyimpan data dalam dokumen, dikembangkan dalam bahasa pemrograman Erlang. Yang ketiga, Cassandra. Sistem penyimpanan data terdistribusi untuk data besar dan terstruktur. Cocok untuk perusahaan besar seperti Facebook, IBM, dan Twitter. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.